Teori asam basa. Tahukah kamu apa itu asam dan basa? Perhatikan gambar berikut. Identik dengan apakah gambar tersebut? Gambar tersebut menggambarkan ciri-ciri dari asam dan basa, yaitu jeruk yang rasanya asam dan sabun yang terasa licin di tangan. Oke, berikut akan kita bahas lebih lanjut mengenai teori-teori tentang asam basa. Teori yang pertama yaitu teori Arrhenius. Teori ini dicetuskan oleh Svante Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang ketika dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+. Jika HAX adalah asam, maka reaksi ionisasi senyawa HAX dalam air adalah sebagai berikut. HAX ketika di dalam air akan terionisasi menjadi AH+ plus X-amin. Perhatikan contoh asam berikut. Ketika HCl dimasukkan ke dalam air, maka akan terionisasi menjadi ion H+ dan juga ion Cl- di dalam air. Maka, dengan demikian, reaksi ionisasi dapat dituliskan dengan HCl menjadi H+ plus Cl-. Sedangkan basa menurut Arrhenius yaitu zat yang ketika dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan ion OH-, di mana jika LOH adalah basa, maka reaksi ionisasi senyawa LOH dalam air adalah sebagai berikut. LOH sebanyak B menjadi LB+ plus BOH-. Perhatikan contoh basa berikut. Ketika KOH dimasukkan ke dalam air, maka akan terionisasi menjadi ion K+ dan ion OH- di dalam air. Dengan begitu, reaksi ionisasi dapat ditulis dengan KOH menjadi K+ plus OH-. Sayangnya, Svante Arrhenius tidak dapat menjelaskan sifat asam basa pada larutan yang tidak mengandung air. Sehingga muncullah teori asam basa yang kedua, yaitu teori Bronsted-Lowry. Teori ini dicetuskan oleh seorang ilmuwan yang bernama Johannes Nicolaas Bronsted dan juga temannya Thomas Martin Lowry. Teori ini dicetuskan pada tahun 1923. Menurut teori Bronsted-Lowry, asam adalah spesi di mana ion atau molekul yang dapat memberikan ion H+. Ini juga bisa disebut dengan donor proton. Sedangkan basa menurut teori Bronsted-Lowry adalah spesi di mana ion atau molekul yang dapat menerima ion H+. Ini juga bisa disebut dengan akseptor proton. Perhatikan reaksi ionisasi HCl dalam air berikut. HCl plus H2O menjadi Cl- plus H3O+. HCl akan memberikan ion H+ kepada H2O sehingga menjadi H3O+. HCl
akan bersifat asam karena dia mendonorkan proton pada H2O. Sedangkan H2O dia bersifat basa. Hal ini karena H2O menerima ion H+ dari HCl atau akseptor proton sehingga H2O bersifat basa. Sedangkan Cl- dia adalah basa konjugasi dari HCl dan H3O+ merupakan asam konjugasi dari H2O. Oke, selanjutnya perhatikan reaksi berikut. Yang pertama ada reaksi antara HCl dan air. Di sini, air atau H2O bersifat basa karena dia menerima ion H+ dari HCl. Sedangkan HCl, dia bersifat asam karena dia memberikan atau mendonorkan ion H+ kepada H2O. Kemudian, coba perhatikan reaksi yang kedua, yaitu reaksi antara air dengan amonia. Di sini, H2O bersifat asam karena dia mendonorkan ion H+ kepada NH3 sehingga menjadi ion NH4+. Sedangkan NH3 dia bersifat basa karena dia menerima ion H+ dari H2O. Nah, dari kedua reaksi tersebut dapat kita lihat bahwa H2O memiliki sifat asam dan juga basa. Nah, ini dinamakan dengan amfoter, yaitu zat yang dapat berperan sebagai asam ataupun basa. Perlu diketahui bahwa asam dan basa konjugasi atau basa dan asam konjugasi itu disebut sebagai pasangan asam-basa konjugasi. Agar lebih mudah dapat dituliskan sebagai berikut. HCl merupakan asam dan H2O merupakan basa. Kemudian Cl- merupakan basa konjugasi dari HCl dan juga H3O+ merupakan asam konjugasi dari H2O. Yang ketiga adalah teori Lewis. Teori ini dicetuskan oleh Gilbert and Lewis. Menurut Lewis, asam adalah akseptor pasangan elektron. Sedangkan basa merupakan donor pasangan elektron. Pada teori ini, lebih menekankan pada pasangan elektron yang berkaitan dengan struktur dan ikatan. Perhatikan contoh berikut. Ketika NH3 direaksikan dengan BF3, maka pasangan elektron bebas pada atom N akan didonorkan kepada atom B pada BF3, sehingga akan membentuk ikatan kovalen koordinasi. NH3 bersifat basa karena dia mendonorkan pasangan elektron bebasnya kepada BF3, sedangkan BF3 bersifat asam karena dia menerima pasangan elektron dari NH3. Kelebihan teori asam basa Lewis. Teori ini dapat menjelaskan reaksi-reaksi asam basa lain dalam fase padat, gas, dan medium pelarut selain air yang tidak melibatkan transfer proton. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan tentang asam basa selanjutnya.